anak sebelah. Allah di mana? Ini selalu rancau ini di masyarakat. Ini harus didudukkan dengan jelas. Tak jelas jangan pergi. Yang bikin anak kita di Bapak siapa? Kalau boleh dijawab lainnya dibuka, dia akan cakap dari dalam. Anak sebelah ni dah bikin anak saya Bapak ni. Ibu guru pindahkan anak saya di sana. Kenapa? Panau. Konsekuensinya, kalau anak sebelah ni bikin anak kita berpanau, Allah membawa. Atau paling tidak 50-50 lah. Yang bikin anak kita berpanau 50% Allah, 50% anak sebelah lah. Bu, siapa bikin anak ibu di berpanau? Memang si Allah, tapi kan ada dekat di sini. Juga tak dekat sama budak ni, tak berpanau. Itu artinya 50-50, hanya bahasanya saja diubah. Kalau tak dekat dengan anak ni, tak berpanau anak dia. Jadi maknanya setengah yang bikin panau, setengah Allah, setengah kawan dia itulah. Ini masih syirik i'tiqad dari syirik. Atau i'tiqad orang beriman ahli sunnah wal jamaah. La dharra wa la nafi'. Anak ni walau dah penuh panau di muka dia, di badan dia, panau tidak akan membuat panau pada orang lain. Tapi apa? Kerja Allah dua tempat, dua macam. Satu kerja Allah yang dibuatnya di dalam adat, satu yang dibuatnya dikerjakannya di luar adat. Yang di dalam adatnya jadi ilmu kepada manusia, tapi bukan adat yang buat Allah. Selalu dikerjakan Allah kerjanya di dalam adat. Selalu kalau dekat anak kita dengan anak berpanau, dibikin Allah anak kita berpanau. Tapi bukan panaunya yang bikin panau anak kita. Selalu kalau nak mati seseorang, dibikin Allah dulu sakit-sakitan dia. Tapi bukan penyakit bikin mati. Selalu kalau nak dikayakan Allah seseorang, dibikin Allah dulu waktu rajin berusaha, rajin berniaga, baru dibikin Allah dia kaya. Tapi bukan rajinnya bikin kaya. Ada banyak orang rajin tak kaya-kaya. Ini hanya kerja Allah yang dibuatnya di dalam adat. Ada lagi satu lagi kerja Allah yang dibuatnya di luar adat. Tak bekerja tak apa, tahu-tahu besok pagi muncul jadi kaya. Wong cari tuyul. Kalaupun yang tuyul dijumpa atau tak ada apa yang dijumpa, memang dia dibagi orang harta benda. Ada kerja Allah yang dibuatnya di luar adat. Semua orang sakit pergi membuat bau sembuh, yang dia tak buat sembuh. Ini hanya perbezaan kerja Allah, diubah-ubah. Yang satu dikerjakannya di dalam adat, berulang-ulang. Yang satu dikerjakannya di luar adat. Orang jahil tauhid akan berkata, panau penyakit menular. Penyakit apa? Menular. Dalam i'tiqad, panau bukan penyakit menular. Tiada penyakit menular. Yang ada apa? Berulang-ulang dibuat Allah sendiri dengan putusannya. Tiada bekerja sama antara Allah dengan panau anak. Berulang-ulang dibuat Allah. Setiap dekat-dekat anak kepada anak panau dibuat Allah dia panau. Orang yang faham akan ini, marah dia kepada anak bergaul anaknya dengan anak panau. Tak marah. Geram lagi, sakit hati, gondok pada guru. Ini peristiwa. Ini yang dimaksud la dhar wa la mani'.
ada yang membuat manfaat kecuali hanya Allah saja yang bikin mudarat dan manfaat. 3. Hatta la tadriba wa la tazalzal 'inda wurud asyada'id wal ifraqat. Bukti orang sudah faham hukum adat. Itu tadi hukum adat saja. Berulang-ulang dibikin Allah kalau wajib budak belajar jadi pintar. Itu hukum adat. Ada orang dibikin Allah tak rajin belajar pintar. Sebaliknya ada orang yang rajin belajar tak pandai. Maukah kita berkata rajin itu yang bikin pandai? Yang sebenar berulang-ulang ketika rajin seseorang di situ didatangkan Allah kepintaran. Ketika rajin datangkan Allah kepintaran. Ketika rajin datangkan Allah kepintaran. Ketika malas tidak dibagi Allah kepintaran. Malas tidak dibagi Allah kepintaran. Karena berulang-ulangnya ini dibuat Allah, datanglah mata orang jahil menganggap rajin itulah yang bikin orang pandai. Yang bikin orang pandai Allah, yang dikehendaki Allah pandai. Sementara rajin itu ikhtiar yang disuruh Allah kepada seseorang. Ini tak begitu nampak manfaatnya kalau hanya begitu saja mencakapkan. Tapi kalau sudah pergi kita kepada kehidupan, i'tiqad ini sangat penting. Tengok, seorang tua yang dah menghantar anaknya belajar, mulai daripada SD lagi dah di backup, les ini, les itu, les ini. Ke SMP pun begitu juga, les bahasa Inggris, les matematik, les fisika, les biologi, kimia, diles semua tujuan supaya umurlah. Ke SMA begitu juga, terus sampai kuliah begitu juga. Tapi sampai di kuliah, waktu wisuda, grade-nya berapa? 2,5. Tak boleh bawa pada IP terakhir rendah. Kesal. Begitu letihnya mengurusnya dari bawah. Yang anak sekolah tak mengurus, membesarkan alam. Elok IP. Apa ya Allah? Pening kepala. Stres. Ini yang dialami orang di barat. Karena sistem sudah diatur sedemikian rupa, ketika meleset stres tak ada obat. Berbeda dengan mukmin sejati yang faham bahwa yang bikin anak pandai itu bukan ikhtiar, tapi selalu dibikin Allah bersamaan dengan dijalankan ikhtiar, diturunkan Allah ketentuan pandai. Itu je hukum adat. Orang yang faham hukum adat tentram dia dalam menjalani hidup. Apa yang berulang-ulang terjadi ini adat, teradat, arti teradat terbiasa, berulang-ulang. Bila dibimbing anak itu daripada kecil belajar secara intensif, maka akan menjadi pintar. Itu berulang-ulang dikerjakan Allah. Kalau nanti dikerjakan Allah pada awak tak begitu, jangan menikmati. Sebab bukan awak